Di tengah aktivitas kota Jakarta yang terus bergerak, pelaku usaha kecil menjalankan usahanya di berbagai sudut kota. Namun, bagi mereka, berusaha bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga soal bertahan di tengah keterbatasan ruang dan aturan. Kota bukan hanya tempat untuk bekerja, tetapi juga ruang yang harus dinegosiasikan setiap hari. Kalau kenyataan di lapangan, ya memang kita perizinan sendiri itu sama pengembang ya. Jadi kita minta izin yang punya tempat gitu ya. Mungkin kalau di ruko, ketika depan masih ada space ya, itu kita izinnya ke pemilik ruko. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaku usaha lebih banyak berinteraksi dengan pemilik tempat dibandingkan langsung dengan pemerintah. Ketika nanti ada penertiban ya ini kembali lagi ketika mengganggu jalanan ya otomatis pemerintah ikut campur gitu ya dalam penertiban tersebut, mungkin untuk mengurai kemacetan. Dalam kondisi ini, pelaku usaha harus menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku di ruang kota. Di tengah kepadatan aktivitas perkotaan, ruang menjadi terbatas dan digunakan oleh berbagai kepentingan. Aktivitas usaha pun seringkali berjalan berdampingan dengan lalu lintas yang padat. Kalau saran saya sebenarnya pemerintah ini harus membuat lapak ya, membuat lapak. Nah, sehingga para UMKM ini bisa terbantu karena memang ada lapak yang disewakan. Mungkin biayanya tidak terlalu mahal. Jadi kayak ada space khusus yang memang taman jajan seperti itu. Jadi kumpulnya UMKM itu kan dari bisnis kecil-kecil gitu, yang nanti dibina ya, dikasih fasilitas, dikasih nanti bisa keringanan untuk pembayarannya diangsur dan lain-lain. Jadi mungkin itu akan membantu ketika carut marutnya pedagang di pinggir-pinggir jalan itu kan susah dikendalikan. Ketika ada razia dia pasti akan mencari aman. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang yang terorganisir dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil. Tanpa adanya ruang yang disediakan secara jelas, pelaku usaha akan terus mencari alternatif tempat untuk berjualan, meskipun harus berhadapan dengan penertiban. Di sisi lain, pemerintah juga menghadirkan berbagai program yang bertujuan untuk mendukung pelaku usaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Program-program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan ruang, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha. Jackpreneur itu awalnya adalah OKUC ya, pada saat pencalonan gubernur dan wakil gubernur Pak Anies dan Pak Sandi. Jadi Pak Sandi berpikir bahwa kewirausahaan atau inisiatif usaha-usaha dari warga dan masyarakat itu harus dibantu, harus didorong. Makanya beliau mengusulkan ada suatu semacam lembaga di tingkat kecamatan yang akan mengajak gitu para warga yang mau belajar usaha, belajar bisnis akan bertemu.
sendiri? Nah, Jackpreneur itu ada beberapa kegiatan utama. Yang pertama memang terkait dengan pengetahuan tentang bisnis ya, tentang usaha. Jadi itu ada macam-macam pelatihan. Ada pelatihan yang memang terkait dengan masalah produksi langsung, misalkan pelatihan menjahit, pelatihan memasak ya. Terus yang terkait dengan masalah aspek produksi, misalnya pelatihan bagaimana membuat kemasan yang menarik gitu. Masuk pelatihan juga tentang penjualan dan marketing. Bahkan sampai yang paling penting kalau menurut saya, ini termasuk saya sendiri nih, masih dalam tanda kutip masih kurang bagus ya, bagaimana kita mencatat keuangan usaha kita. Karena kalau menurut mereka memang keuangan usaha dengan keuangan keluarga itu harus terpisah. Melalui berbagai pelatihan tersebut, pelaku usaha diberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. Program ini menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, program ini juga menghadapi berbagai keterbatasan di lapangan. Sebenarnya garapan kita juga cukup terbatas ya, tidak bisa melayani seluruh keinginan dari para anggotanya gitu kan. Interaksi ini kadang-kadang memang dari Jackpreneur sendiri yang fasilitasi, misalnya mereka mengadakan semacam bazar ya, bazar di kantor-kantor tempat tertentu. Nah, biasa mereka mengundang kita tuh para anggota ya untuk ikut meramaikan sukseskan bazar-bazar tersebut gitu. Cuma memang kalau usulan kami sih memang baiknya ada juga untuk pemasaran yang lain yang memang bisa lebih menarik para konsumen gitu. World Expo Dubai 2020. Ke depan, Selain itu, Nelly juga melebarkan sayap usahanya ke Yogyakarta. Jiwa 2015 itu saya fokus pilih dari semua produk yang saya punya, saya putuskan yaitu di Japanese Specialty, saya specialty dan terorganisir. Tanpa adanya ruang yang memadai, pelaku usaha akan terus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebijakan yang mengatur dan fasilitas yang disediakan. Dengan penataan yang lebih inklusif, pelaku usaha kecil dapat menjalankan usahanya dengan lebih stabil dan tertata.